Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, untuk GBP USD sendiri ya kita pakai time frame 1 jam ini. Itu kalau kita perhatikan di sini ya. Mulai dari tanggal 31 kemarin pada saat dia breakout dari resisten pentingnya itu dari jam 5 sore sampai kurang lebih tanggal 1 Februari jam 7 pagi ini ya. Itu dia masih sideways pergerakannya, jadi range harganya itu untuk supportnya itu ada di level harga 22.900, kemudian untuk resistennya itu ada kurang lebih di harga 23.297. Nah ini untuk area SNR minornya dia. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk SNR yang aslinya itu di 23.451. Nah kemudian secara pergerakan harga, kalau untuk struktur sendiri di time frame 1 jam ini memang dia sudah downtrend. Kenapa? Karena dia itu berhasil break dari low dia sebelumnya. Oke, jadi ini ada low di break, ini ada low di break, kemudian ini masih ada low jadi ya. Nah, low yang di 22.900 ini itu belum di break, artinya masih ada potensi dia untuk melakukan pembalikan arah. Ya, kalau kita lihat lagi, memang pergerakan untuk hari ini ya major pair sendiri, baik itu GU atau Euro atau XAUUSD itu akan cenderung untuk sideways. Karena yang pertama yang ditunggu itu ada data FOMC dari Fed itu sendiri pada jam 2 subuh nanti. Kemudian ada NFP. Ya, jadi kedua data ini memang adalah news yang cukup ditunggu oleh si investor atau pelaku pasar sendiri. Nah, lalu kalau kita perhatikan ya, berarti minimal kalau si GBP USD ini mau lanjut untuk naik ya atau melakukan retest kembali ke area 24.300 ya, dia harus bisa break dulu dari resisten yang ada di sini di 23.450. Jadi minimal harus bisa break dari sini dulu baru bisa dikatakan dia break struktur, karena kalau kita perhatikan itu height-nya di sini di 23.333. Artinya dia harus break dulu dari sini, nanti begitu break dari sini dia baru akan retest kembali terdekatnya itu di 23.983 sampai tertingginya itu di 24.356 ya pada tanggal terakhir dia nyentuh itu pada tanggal 23 Januari. Kalau dia break dari area ini berarti next target dia itu tertinggi di 25.759. Jadi area ini juga sudah kita bahas pada video weekly kemarin, jadi kalian perhatikan saja untuk penjelasannya di video tersebut, boleh kalian putar ulang, nanti linknya itu ada di deskripsi video. Oke, kemudian kalau untuk pengambilan posisi untuk si GBP USD sendiri sih saya belum ada melihat ada clear direction dari si pasar ya. Terutama mereka itu lagi menunggu news yang sedang dipersiapkan untuk nanti. Nah, cuma kita bisa ambil atau kita bisa melihat potensi sell begitu harga sudah masuk ke area zone 23.300 sampai 23.400. Jadi kurang lebih nanti di area ini untuk area potensi sell, tapi ini belum terkonfirmasi begitu, jadi masih harus butuh konfirmasi ulang soalnya karena pada saat nanti dia nyampe di sini kemungkinan besar itu pada sesi US, jadi sesi US juga kan udah mendekati news ya biasanya begitu. Kemudian kalau untuk area buy itu masih kurang lebih di 22.000 ya di area zone ini. Kemudian yang lebih medium risknya itu ada di level harga 22.600 ya. Kalau untuk low risknya itu atau level cukup aman, kita bisa api buy kalau lebih di 22.371 dengan target di 22.600 sampai 22.900 begitu. Karena ini juga area breakout dia. Ya kalau kita lihat kenapa kita lebih merekomendasikan di sini karena ini area breakout. Oke. Jadi mungkin kita hanya bisa memberikan info untuk saat ini itu adalah SNR penting yang harus kalian perhatikan. Kalau untuk secara pergerakan dia masih downtrend di time frame kecilnya ya di 1 jam, tapi kalau untuk daily kalau kita perhatikan secara daily sendiri dia masih sideways. Nah, kita perhatikan range sideways dia itu ada di kurang lebih di harga 22.600 ya sampai di harga 24.300. Jadi secara pergerakan secara keseluruhan untuk daily jadi masih sideways. Tapi kalau untuk struktur harga, nah struktur harga sendiri di daily sendiri masih uptrend karena minimal dia untuk break dari struktur turunnya itu di 18.969. Jadi kurang lebih masih ada di harga bawah sini untuk break struktur turunnya begitu. Jadi mungkin kita akan bahas ini di video weekly-nya nanti kalau misalkan dia belum sampai di sini ya, tapi akan kita bahas di video weekly-nya. Nah untuk hari ini mungkin saya masih belum akan buka posisi dulu karena saya akan nanti
beberapa news untuk melihat the next move-nya dia dari si DXY, karena si GBP USD sendiri ini kan dia bergantung sama DXY ya. Jadi si DXY ini juga sedang berada di area maksimal retracement-nya dia atau toleransi maksimal di 76.4 ya, untuk bisa break dari 102. Jadi 102.14 ini cukup penting untuk kita perhatikan juga. Kalau misalkan DXY bisa break dari 102.14, artinya untuk si GBP USD sendiri ya, dia itu bisa break dari mana? Bisa break dari 22.900 ini. Tapi selama DXY belum bisa break 102.14 ini, maka GBP USD belum bisa break dari 122.900 begitu. Nah, artinya si GBP USD sendiri bisa naik lagi, lanjut untuk retest ke harga 23.400 kalau misalkan DXY lanjut turun ya. Dia lanjut turun ke angka 76.4 ini Fibo atau 101.883 begitu. Oke, jadi kalau kalian punya pandangan untuk GBP USD atau Euro USD atau XAU USD untuk hari ini dan juga hari Jumat nanti, itu sangat boleh kalian sharingkan di kolom komentar YouTube Junaid Trading ID. Dengan sangat terima kasih sekali ya, kalian yang mau berbagi pandangan kalian untuk hari ini dan juga besoknya. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.